Lagi bikin selai buat nastar. Nih, selai buat nastar. The making of pineapple jam for filling nastar. Jadi biasanya gulanya itu terakhir dimasukin, jangan pas di awal-awal, nanti cepet hitam banget. Terus dikasih cengkehnya berapa ya tadi ya, 5 apa 4 gitu. Aku seneng bau cengkeh soalnya. Terus nanas di Inggris tuh padahal ini nggak dimasukin air loh. Nanas di Inggris tuh kadar airnya tuh tinggi banget, jadi kayaknya lebih lama deh bikinnya. Biasanya aku bikin nih nanas bisa 3 atau 4 karena tahun ini males, 1 nanas aja udah cukup kayaknya, bikinnya kecil-kecil tuh. Nanti gulanya belakangan kalau udah mau kering, tapi belum kering banget ya. Jadi masukin gulanya. Ini airnya udah hampir nyusut ya, udah hampir menyusut, belum 100% nyusut banget, pokoknya udah agak nyusut kayak gini nih. Nunggu sebentar lagi terus masukin gula. Biasanya aku tuh 1 nanas di sini aku ngasihnya 200 gram gula. Gulanya nggak harus banyak. Kenapa gulanya harus banyak? Jadi tuh gula itu sebagai pengawetnya, jadi apa ya, sebagai bahan alami pengawetnya. Jadi gulanya jangan pelit, jangan sedikit, buat apa namanya nih, selai nanasnya itu jadi kering dan awet gitu maksudnya kalau ditaruh di lemari es. Jadi kayak bahan alami pengawet gula itu. Ini udah kering kayak gini ya. Terus biasanya aku masukin gula. Kita masukin gula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku lagi bikin selai nanas. Ini lagi ngerebus apa namanya? Ngerebus ati ayam. Aku udah ngerebus ati ayam buat sambal goreng hati buat lebaran. Jadi aku ngerebus ati ayam ini 1 kilo. Ati ayam sama daun jeruk, daun salam, serai, kasih garam sedikit. Aku rebus, nanti udah direbus aku potong-potong, aku taruh tupperware, aku masukin lemari es. Terus nanti 1 hari atau 2 hari sebelum lebaran biasanya aku selesaiin bikin sambal goreng ati. Jadi aku ngerebusnya sekarang, jadi pada saat aku beli aku langsung rebus karena takut bau. Tuh udah kering, udah lihat selai nanasnya udah hampir sedikit lagi kering. Jadi kalau ngasih gula di akhir warnanya masih cantik, tapi kalau di awal udah dikasih gula biasanya warnanya hitam banget gitu. Terus kalau aku pribadi ya, kalau mau bikin selai buat nastar, kalau bisa, tapi terserah sih. Aku waktu itu pernah pakai apa namanya, pakai food processor ya, pakai food processor atau pakai blender. Jadi dihancurin dulu pakai blender nanasnya. Nggak tahu nanas di sini tuh kayaknya airnya banyak banget. Itu tuh kayaknya nggak matang-matang sampai 2 jam gitu dimasak. Terus aku biasanya di ini aja, diparut nanasnya. Udah terus dimasukin. Tuh warnanya lebih apa ya, nggak hitam banget ya. Oke,
udah kayak gini, udah kering, dimatiin, terus nunggu sampai dingin dulu baru di apa ya, bisa dipulung, bisa dibulet-buletin. Assalamualaikum, selamat datang di Ramadan Family Diary. Hari ini aku mau nge-share resep nastar. Jadi waktu itu aku udah bikin isian nastar ya. Ini isian nastarnya. Aku bikin dari 1 nanas, gulanya 200 gram, sama cengkehnya 4-5. 4 sih biasanya aku pakai. Nah, ini kalau bikin nastar emang harus sabar, terus juga kalau bisa bikin apa namanya selai nanasnya ini 1 hari atau 2 hari lah sebelum bikin nastar, karena kalau kalian bikin selai langsung bikin kuenya itu bisa seharian full di dapur gitu ya, jadi capek. Biasanya aku masak dulu selainya sampai kering, gak ada apa namanya airnya udah apa ya, udah mengering, terus aku baru masukin gulanya itu terakhir. Kalau gulanya di awal biasanya warnanya hitam kelam, kalau gulanya di akhir-akhir warnanya agak orange gitu. Nah, habis itu tunggu dingin, terus bisa dipulung, ya udah terus ditutup. Nah, sekarang kita mau bikin nastarnya. Untuk nastarnya aku pakai ini apa namanya mentega plus margarin ya. Jadi ini ancur yang spreadable. Jadi dia campuran dari butter sama rapeseed oil. Butternya berapa persen? Butternya kayaknya ya sekitar 54%, 54%, rapeseed oilnya 33%. Jadi kalau kalian nggak ada kayak begini, ya dicampur aja margarin sama butter. Margarin sama butter ya, benar, margarin sama butter sekitar 250 gram. Kalau aku biasanya pakai ini yang udah campur aja, jadi nggak repot dibagi-bagi berapa. Ini butter 250 gram butter plus margarin, terus 60 gramnya ini icing sugar atau gula apa sih ini, gula bubuk ya, gula bubuk. Terus 3 kuning telur. Aku makainya random sih, 3, ada yang gede ada yang kecil. Terus aku juga pakai pakai susu bubuknya, milk powdernya sekitar 50 gram. Milk powdernya 50 gram, maizenanya 50 gram, cornstarch 50 gram. Icing sugarnya udah ya 60 gram. Terus 3 kuning telur sama tepung terigunya 350 gram. Nah, aku pakai tepung terigunya yang di sini. Biasanya aku pakai plain flour atau enggak self raising flour atau protein yang buat kue kering ya. Tergantung di tempat kalian bisa lihat yang buat kue kering itu tepungnya apa. Cuman kalau di Turki kayaknya aku kurang tahu ya. Kalau misalkan aku bikin kue kering gitu, pasti ibu mertua aku nanya misalkan, Bu, tepung terigu yang proteinnya rendah, yang sedang, yang tinggi dan sebagainya, yang buat roti dan sebagainya, ibuku kurang paham memang kalau ibu mertuaku, karena ini sama aja kok milih tepung terigu. Jadi nggak apa-apa. Kalau aku sih biasanya aku lihat di table nutrition di belakangnya itu proteinnya berapa. Nah, itu biasanya jadi paduan aku kalau kemana-mana, ke Turki atau di Inggris, aku pakainya itu. Langsung aja ya kita bikin. Ini 250 gram margarin sama butter sama margarin ya. Butter sama margarin, terus kita campur sama 3 kuning telur. Campur aja dulu. Udah kecampur.
Terus kita masukin gula icing sugarnya 60 gram. 60 gram. Terus kita aduknya nggak usah lama-lama, asal udah kecampur aja udah cukup. Kayaknya nggak perlu juga pakai mixer. Kalau terlalu lama dia ngaduknya akan apa ya? Akan melebar kayaknya kalau nggak salah. Yes. Kok yang sutat ya? Udah kecampur ya, aku pakai vanilla ekstrak. Pakai sedikit aja. Sedikit aja. Udah. Kita campur lagi. Terus kita masukin susu bubuk, milk powder. Milk powdernya 50 gram. Terus kita aduk. Maafkan suara anak saya. Alperen. Udah kecampur. Terus kita masukin cornstarch 50 gram. Cornstarch atau enggak tepung maizena. Masukin. Udah. Kita aduk. Terus yang terakhir kita masukin tepung terigu ya. Biasanya aku masukin tepung terigunya pelan-pelan. Ini diaduk aja sampai rata aja, nggak perlu sampai lama-lama diaduk. Oh ya, ini menteganya itu nggak perlu dilelehin ya. Menteganya itu tunggu aja sampai lembek margarin sama menteganya. Nggak usah di cairin atau gimana. Ini udah kecampur. Ini sekarang masukin tepung terigunya ya. Terigu. Aku masukin pelan-pelan. Terigu, bismillahirrahmanirrahim. Aku masukin 200 gram dulu. Terus yang terakhir 150 gram. Kita masukin lagi 150 gram tepung terigu. Itu suaranya Alperen ya, lagi main bapaknya di taman. Kita campur sampai rata aja sih, gak perlu sampai gimana gak usah lama-lama nyampurnya juga. Yang aku nggak suka itu bikin nastar apa dia itu kan pakai kuning telur ya. Nah, kuning telurnya itu kadang aku tiap tahun tuh harus bikin kue atau kue kering atau apalah yang buat putih telurnya itu, jadi nggak dibuang percuma gitu, atau kadang cuma digoreng. Nah, aku tahun kemarin tuh aku kuning telur putih telurnya itu aku bikinin makaron ya, macarons. Terus tahun ini itu males gitu bikin makaron. Nah, ini udah kecampur kayak gini aja udah cukup deh kayaknya. Sampai tepungnya udah nyampur aja. Kalau bikin nastar nih harus cepet memang, kenapa?
Kalau kering nyesek gitu. Jadi biasanya adonannya hari ini bikin ya langsung habis gitu, nggak aku taruh di lemari es atau gimana, enggak. Udah nyampur. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, butternya itu kan melelehnya cepet ya. Kan namanya kenapa pakai sendok kayu, biar udaranya itu apa ya, nggak panas banget. Kalau pakai tangan kan biasanya dia panas, cuman aku kadang masih suka aku campur pakai tangan kayak gini. Tapi cepet-cepet aja, nggak usah lama-lama, karena tangan itu kan anget ya. Udah kecampur gini udah. Ini kalau udah kayak gini udah gampang, tinggal bulet-buletin terus masukin. Ya kalau bagian mulung selai nanasnya itu emang butuh kesabaran. Bikin nanas, selai nanas sama mulung itu butuh kesabaran. Karena aku mulungnya aja tuh sekitar sejaman sendiri, karena ya kalau misalkan kalian ada adik, kakak, punya kakak di rumah atau ada saudara yang bisa minta tolong sih lebih cepat. Karena aku sendiri nggak ada yang bantuin, jadi kadang suka ditinggal-tinggal. Jadi deh kan udah jadi, kita tinggal mulungin. Ini ambil kecil kayak gini aja. Terus biasanya aku buletin dulu, itu aku pencet tengahnya, terus kita masukin isian, kita masukin isiannya, terus kita tutup. Terus kita buletin lagi. Jangan lupa ya, manasin oven 140 sampai 150 derajat Celcius. Jadi ovennya harus anget dulu, jangan nggak dihidupin. Lanjut sampai selesai. Ini udah selesai dibulet-buletin ya. Ini ronde pertama. Ini dipanggang selama 20 sampai 25 menit. Apinya 140 sampai 150 derajat Celcius. Perhatiin juga jangan terlalu panas. Kalau panas dia akan retak. Taruhnya di tengah ya, di tengah apinya atas bawah di tengah oven. Nanti setelah dikeluarin, didinginin dulu baru dioles, jangan langsung dioles. Ini untuk olesannya ya, olesan nastarnya aku pakai 2 kuning telur yang besar. Terus aku kasih susu. Susunya juga nggak banyak-banyak sih. Susu. Oke, cukup. Kayak gini, campur ya. Biasanya kadang aku suka kasih madu juga. Kalau kalian mau ditambah madu silahkan. Jadi deh buat olesannya. Ini udah keluar dari oven ya, 20 menit pakai ovenku. Tunggu kering dulu, terus kita kasih olesan. Olesannya ini tadi kuning telur, pakai susu, pakai sedikit madu. Kita oles.
Udah dioles, ditunggu kering dulu ya, jangan langsung dimasukin oven. Terus oles lagi yang kedua kali, 2 kali oles. Kalau aku 2 kali oles. Ya bikin nastar harus cepet mulunginnya ya, kalau enggak dia akan cepet kering dan akan retak. Aku udah selesai, semuanya udah dipulungin, tinggal dimasukin oven. Ovennya gantian karena kalau dimasukin semua nggak cukup, nggak punya loyang yang besar. Ini salah satu cemilan favorit mertuaku. Kalau kesini aku selalu bikinin nastar. Ini udah dioles, ditunggu kering dulu, terus kita oles yang kedua kali. Nastarnya udah jadi. Tuh nastarnya masih panas, jadi aku pindahin dulu ke rak. Terus nanti kalau udah dingin baru aku masukin toples. Segitu dulu video Ramadan Family Diary hari ini untuk nge-share kue nastarnya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Bye bye kurus-kurus.